sebenarnya tuh secara timeline peristiwanya tuh gimana sih? Kok lu sampai bilang Noni Belanda itu belum ada masuk di peristiwa Hmm. geger pecinan itu? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri, dan untuk guest episode kali ini gua kedatangan seseorang dengan profesi ini keren banget. Ini pertama kali gue ketemu juga dengan orang dengan profesi seperti ini. Dia adalah, kalau di bio di Twitter dibilang researcher on Indonesian Colonial History, atau bahasa Indonesia peneliti sejarah Indonesia khususnya di zaman kolonial. Namanya Christopher Reinhardt. Apa kabar, bro? Baik, baik, baik. Cuma Weh, agak ini apa, sore throat, apa, radang tenggorokan. oh, radang Mohon tenggorokan. dimaklumi. Ya, nggak apa-apa, bro. Kita makan banyak minyak-minyak soalnya. Di Indonesia tuh kalau nggak digoreng kayak kurang gitu makanannya. Benar. Nah, bro, gue gue invite lu nih ya, karena kemarin gue sempat lihat lu membalas sebuah tweet. Sebenarnya gue juga balas tweet itu juga sih, tapi gue nggak membalasnya agak ini ya, nggak agak sih, memang sarkas sih gue balasnya. Tapi lu membalasnya dengan mungkin based on ini juga ya, profesi lu juga, karena kan lu peneliti ya, peneliti sejarah khusus zaman kolonial. Jadi gini, ada kemarin tuh sempat rame di Twitter, ada cewek nge-tweet dia foto di depan toko merah ya bro ya. Toko merah, ya. Iya, toko merah. Toko merah di Kota Ya, Tua. iya, ya, toko merah di Kota Tua. Nah, dia bilang di belakangnya ada penampakan noni Belanda. Ya, noni Belanda Mm-mm. ya, noni Belanda yang katanya, menurut dia, katanya itu noni Belandanya itu meninggal tewas karena peristiwa geger pecinan. Tahun berapa tuh? 1700-an lah ya, kalau nggak salah ya. 1740. Ya, 1740. Nanti Mm-mm. dia pasti lebih tahu daripada gua kalau untuk tahun-tahun. Nah, tapi Christopher Reinhardt ini, Ray menyanggahnya, katanya noni Belanda itu seharusnya belum masuk di rentang tahun segitu. Nah, pertanyaan gue gini, bro, memangnya sebenarnya tuh secara timeline peristiwanya tuh gimana sih? Kok lu sampai bilang noni Belanda itu belum ada masuk di peristiwa Mm. geger pecinan itu? Emang gimana sih, bro? Untuk biar kita tahu nih, biar bisa Mm. meluruskan juga gitu loh, biar kita juga ya nggak hanya satu sisi dari si cewek ini doang yang dibilang katanya korban peristiwa geger pecinan itu. Mm. Iya, sebetulnya sih bukan menyanggah ya, karena kan eh, kemarin tuh ada teman di Twitter juga, namanya Mas Sam, kayak Mas Sam Ardi, mungkin Mm-mm. kan cukup terkenal juga ya di Twitter Mm-mm. itu kan, kayak jadi gimana nih, apa sih namanya, menanggapi cewek kayak gitu. Itu kan awalnya saya tahu dari Twitternya Mas Sam. Nah, Mm-mm. terus kayak eh, kalau jawaban saya sih beda metode ya. Kan saya Mhm. nggak ngerti itu metode Mhm. dia Ya, yang ya, ya. pakai macam-macam itu. Ya. Cuma kalau misalnya sejarah, ya metodenya kan metode sejarah, metode ilmiah. Kita harus ada Mhm. sumbernya, terus Mhm. kemudian dibaca, dikritik, kemudian kita lihat bagaimana Mhm. kronologinya, Mhm. kan kayak gitu. Jadi ya kayak untuk menanggapi itu ya saya pakai ilmu sejarah untuk melihat sebetulnya ketika periode, dan dia kan menariknya gini ya. Karena kalau orang kadang-kadang kalau mungkin kerasukan atau kayak melihat roh-roh itu kan nggak Mhm. jelas ya. Nah, cuma ini kan perempuan ini di Twitter itu kan cukup cukup spesifik ya, ngomongnya kayak, oh, ini peristiwa geger Pacinan. Nah, Ya. peristiwa geger Pacinan kan Hmm. ada tanggal jelasnya, yaitu tahun 1740 sampai tahun 1743 gitu kan. Mhm. Nah, akhirnya di situ bisa bisa kita kuak sebetulnya dari sisi sejarah, ya kan. Mhm. Nah, kalau dari yang sepanjang pengetahuan saya, memang pada periode itu tuh perempuan Eropa ya, tidak umum ada di Indonesia ini, di Kepulauan Indonesia, di Mhm. Jawa pada Mhm. khususnya. Mhm. Nah, Mhm. tapi bukan berarti nggak ada. Jadi makanya kan saya juga kayak ketika bukan apa membuat thread itu kan Mhm. bilang juga kayak bukan berarti nggak ada loh ya. Makanya Mhm. kan saya kasih itu kan di bawahnya, kayak saya kasih kalau mau cari ada arsipnya, karena pemerintahan tinggi VOC pada periode Mhm. itu menyimpan banyak sekali dan lengkap sekali arsip-arsip itu. Jadi kalau kita lihat timeline sejarah Indonesia tuh ya, Mhm. yang paling banyak sumber dan paling detail itu periode VOC, periode Hindia Belanda gitu. Jadi kalau Oh. kita mau cari sejarah kita di periode itu sangat lengkap. Mhm.
Kalau misalnya di apa kan sekarang disimpan di Jalan Ampera atau di Jaksel Jakarta Selatan, itu kalau dijejer tuh bisa berkilo-kilo kilometer-kilometer tebalnya arsip itu kalau mau kita baca. Karena mereka setiap hari dicatat, ada buku harian tiap hari, ada catatan imigrasi, ada macam-macam gitu. Jadi kalau memang benar-benar mau cari, ada gitu kan. Iya. Nah, cuma kalau secara general, secara umum itu periode itu tuh jarang ada perempuan. Ada perempuan, sebetulnya ke tahun-tahun 1600 ya, itu ada perempuan yang akan datang ke kita, ke Kepulauan Indonesia. Cuma ya sangat sedikit lah, karena satu, apa yang membuat perempuan itu sedikit datang ke Indonesia? Karena perjalanan laut dari Belanda, dari Eropa pada umumnya ya, menuju Indonesia itu bertahun-tahun, gitu, menuju ke Asia Tenggara itu bertahun-tahun, dan otomatis perempuan-perempuan yang bangsawan, apalagi ya bangsawan tinggi, ya nggak mau dong tidak tahu nasibnya bagaimana nanti di sini, terus kemudian harus melewati benar. laut yang panjang banget kan perjalanan, belum lagi kayak di dalam kapal itu kan sangat kasar ya. Kalau kita lihat misalnya dalam arsip-arsip itu kan perilaku pelaut-pelaut di dalam kapal itu kan beyond imagination ya. Ya bayangin aja itu semua laki-laki ya kan, kemudian ada perempuan ada di situ, itu beyond imagination. Jadi kayak kemauan orang Eropa untuk datang ke Indonesia atau ke Hindia Timur pada waktu itu sebutannya itu sangat minim. Nah, nanti tapi sekitar pertengahan 1750-an lah ya, setelah geger Pacinan itu, setelah peristiwa geger Pacinan itu baru ada gelombang migrasi orang-orang perempuan-perempuan Eropa ke Indonesia. Tapi perempuan-perempuannya pun bukan yang kita bayangkan yang apa ya, yang bangsawan atau gimana gitu. Itu perempuan-perempuan yang di sana dia tidak bisa hidup dengan layak, ya kan? Kemudian dia merasa mungkin kalau dia pindah ke koloni baru Belanda di India Timur, koloni baru VOC, itu mungkin bisa mengadu nasib, terus kayak ya memperbaiki nasib gitulah. Nah itu. Iya. Ini kan kayak ini aja kan, kayak misalnya bule dari negara mana gitu, di sana mungkin nggak dianggap atau ya nggak ada penghasilan, dia gelandangan. Ke Indonesia mungkin ya karena dia bule ya, jadi lebih disanjung-sanjung. Makanya mereka tinggal di Indonesia lebih lama. Kayak gitu kali kurang lebih ya pas lagi zaman itu ya. Iya, dan ya itu lagi apa, karena unknown ya, new world kan, ini kan dunia baru ya. Iya. Mereka kan tidak dipandang sesuai dengan status mereka di Eropa. Betul. Gitu. Jadi kan mereka mungkin di Eropa statusnya rendah, ya kan. Tapi begitu di sini kan mereka lahir kembali jadi orang yang tidak dikenal, karena nggak ada kan struktur masyarakat Eropa di sini kan. Iya. Nggak ada bangsawan, nggak ada ini kan, semua sama pegawai VOC ketika itu. Oke. Iya. Nah, tapi gini bro, kan istilah noni Belanda itu ya ini, ya gue kan kalau sejarah gue kurang gitu paham lah ya, tapi kan yang gue tahu sepengetahuan noni Belanda itu kan seakan-akan memang bangsawan Belanda cewek, iya kan? Ya kan kita kan taunya stigmanya kan seperti itu kan. Tapi berarti dari penjelasan lo ini, ya balik lagi ya, bukan berarti dia memang di Belandanya emang bangsawan atau orang terhormat atau orang kaya, ya balik lagi dia datang karena mungkin dia ya dari VOC, di orang Belanda yang datang ke sini, ya akhirnya karena sama-sama bule, sama-sama Belanda, dia menjadi dipandang sama orang-orang di Indonesia waktu itu sebagai orang yang kastanya lebih tinggi, lebih terhormat gitu ya jadinya. Nah, ini lagi sih yang agak apa, kita juga agak blurry sebetulnya. Orang Indonesia kan selalu menganggapnya gini, Belanda itu datang ke Indonesia kemudian ya tahun 1600 1700-an, terus kemudian tiba-tiba langsung superior aja gitu ya. Tiba-tiba jadi penjajah aja gitu. Nah, sebetulnya nggak begitu gitu. Jadi orang Belanda ini juga berjuang untuk menjadi penjajah gitu. Jadi kayak mitos yang selama ini kita dengar bahwa kayak ya orang Belanda datang ke Indonesia dengan kekuatan yang luar biasa, dengan militer dan segala macam, itu sebetulnya agak salah, karena kayak gini aja misalnya, ada satu episode sejarah yang menarik, itu waktu ya awal ketika Cornelis de Houtman itu kan orang Belanda
pertama ya, yang sepanjang pengetahuan kita kan itu dia adalah orang Belanda pertama yang menginjakkan kaki ke Jawa kan. Nah, ketika dia datang ke sini itu dia tidak tiba-tiba aja jadi keren penuh dengan military power gitu. Dia berusaha untuk meyakinkan raja-raja kita yang pada waktu itu jelas punya posisi yang lebih tinggi ya, karena dia yang punya tanah kan gitu kan, yang punya negeri gitu kan. Berusaha meyakinkan bahwa Belanda itu eksis gitu. Jadi dia berusaha meyakinkan bahwa kayak kan ditanya sama raja dulunya ya, ditanya Belanda itu yang mana gitu kan. Nah, karena Belanda itu kecil dan kemudian pada waktu itu masih dalam kekuasaan Spanyol, waktu itu kan Belanda kan dijajah oleh Spanyol ya. Nah, itu kemudian dia bikin hoax bahwa kayak Belanda itu segede Eropa, dari Belanda itu sampai Rusia itu dibilang bahwa ini negeri Belanda gitu. Nah, dia bahkan harus membuktikan strategi supaya dia dianggap dianggap orang gitu kan, dianggap orang yang punya hak untuk berada di situ gitu kan. Nah, ini yang kita kadang-kadang mungkin kan dalam sejarah Indonesia nggak terlalu ini ya. Taunya bahwa kayak orang Belanda keren dengan kekuatan militer berhasil menjajah kita. Itu kan salah. Sebetulnya. Oke. Karena kalau belajar sejarah nih bro, sorry kalau gue potong ya. Kalau belajar sejarah kan kita taunya Belanda menjajah Indonesia 3,5 abad. Iya kan? Karena kalau bayangin 3,5 abad, 350 tahun, berarti Belanda memang datang, emang kuat banget nih sampai 350 tahun Indonesia dijajah sama Belanda kan. Kita kan taunya begitu. Ya gue belajar juga begitu, belajar sejarah pas sekolah. Itu mitos kalau itu kan. Itu sebetulnya kan ya itu mitos yang diciptakan waktu kita awal-awal merdeka gitu kan. Salah satu yang mengucapkan itu kan Bung Karno ya dalam pidato-pidatonya gitu. Nah, cuma kita harus pahami konteksnya bahwa pada periode itu tuh pemerintah Indonesia ya Bung Karno itu pengen kita ini punya nasionalisme gitu kan. Mulai nasionalisme dan istilahnya kayak punya musuh bersama yaitu si Belanda ini kan. Kan begitu. Tapi kalau secara real sebetulnya kalau kita bilang 350 tahun dijajah ya itu menghina Indonesia dong. Emang kita segoblok itu untuk dijajah selama 350 tahun. Istilahnya gini, kalau kita bilang sama orang Aceh kamu dijajah 350 tahun, mereka marah. Karena mereka baru kalah perang Aceh itu tahun 1906-07. Gitu. Jadi baru beberapa puluh tahun sebelum proklamasi. Nah, kalau kita bilang kamu dijajah 350 tahun ya mereka pasti nggak terima dong gitu. Bali apalagi, Bali itu baru 1908. Jadi ketika Budi Utomo berdiri, berarti kan itu kan Jawa udah dijajah beratusan tahun ya, puluhan tahun lah paling nggak. Itu Bali baru berhasil ditaklukkan gitu. Jadi sebelumnya Bali merdeka gitu. Iya. Jadi ya banyak mitos-mitos di dalam sejarah kita itu. Oke. Nah, kalau misalnya banyak mitos seperti itu, kenapa itu dimasukkan ke buku pelajaran, bro? Kalau masuk buku pelajaran kan, ya berarti kan udah ada sebuah uji ilmiah lah istilahnya lah ya, udah diuji memang. Ini kenyataannya, sejarahnya, faktanya seperti ini nih. Lalu diajarkan, disebarkan ke orang banyak kan. Ya kalau memang ternyata masih mitos, kenapa itu dimasukkan ke kurikulum sekolah? Ya jadinya gue sebagai orang yang lahir tahun 80-an dan dari SD menghadapi dulu namanya PSPB. Enggak, gue namanya dulu bukan sejarah, PSPB. PMP. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, gue dulu namanya itu. Bangsa. PSPB. Iya, itu karena gini sih, kalau dari SD sampai SMA itu tujuan pembelajaran sejarah itu beda sama nanti kalau udah kuliah. Kalau dari SD sampai SMA itu tujuan pembelajaran sejarah, tujuan dalam kurikulum itu, setahu saya kalau belum diganti, itu membangun nasionalisme. Oke. Gitu. Ya. Nah, namanya nasionalisme itu kan ya harus apa ya? Ya pasti kalau tujuan sejarah adalah membangun nasionalisme ya pasti dalam sejarah ada yang baik ya kan, yang kita yang nantinya ditujukan untuk mencintai ini si sosok baik ini dan sosok yang jahat kan gitu, sosok yang antagonis. Oke, ada gitu. hero ada musuh gitu ya. Iya, ada hero ada musuhnya hero kan gitu. Makanya sebetulnya kalau dibilang kayak pahlawan
nasional Indonesia itu syarat dengan sejarah gitu ya. Tapi kalau dalam sejarah sendiri nggak ada pahlawan, kan gitu. Kalau dalam sejarah sendiri itu kan adanya ya tokoh sejarah. Tapi apakah tokoh itu pahlawan itu kan kalau di dalam sejarah ilmiah ya nggak ada. Gitu. Nah, menjadi pahlawan ketika itu dikasih title, dikasih judul oleh negara itu pahlawan. Jadi pahlawan nasional bukan persoalan sejarah, tapi ya persoalan politik ya, persoalan nasionalisme itu tadi, persoalan kebangsaan. Iya, benar. Ya bisa jadi gini, mungkin buat kita orang Indonesia pahlawan-pahlawan yang udah diangkat sama negara kita, ya itu pahlawan kita. Tapi mungkin kalau buat pihak Belanda itu bukan pahlawan, itu musuh ya. Iya, dan tidak sesimpel itu juga kan. Kalau misalnya kayak dengan pihak Belanda ya pasti ya, dengan pihak Belanda kan pasti ya di kita pahlawan, di mereka pasti pengkhianat atau di mereka pasti pemberontak gitu kan. Tapi bahkan di kita sendiri, jadi di kan Indonesia itu kan bukan kesatuan yang seperti apa yang kita kenal sekarang ya pada periode kolonial ya. Itu kan ada kerajaan-kerajaan kecil, ada ya berbagai macam apa sih kesatuan politik kecil-kecil gitu ya. Bahkan di antara berbagai macam kesatuan politik kecil-kecil itu, tidak semua pahlawan yang diangkat di Indonesia itu pahlawan. Contoh, salah satu contoh yang cukup terkenal, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Oke. Itu kan pahlawan ya, kita pasti tahu lah. Anak SD aja mungkin ya, oh dia ada Hasanuddin gitu kan. Bentar bro, dari timur. Sultan Hasan, iya benar, ayam jantan dari timur, bener. Gue ingat itu. Dari timur. Iya. Ya kan? Itu bagi kita, bagi penduduk Indonesia itu pahlawan nasional yang sudah diangkat ya kan. Tapi kalau kita menyelam ke ini nih, sejarah lokal di daerah situ, di daerah Makassar, di daerah Sulawesi, daerah Sulawesi dan Maluku ya. Kan Sulawesi itu kalau dalam sejarah itu kaitannya nanti dengan dunia timur ya, dengan Indonesia Timur. Nah, itu dia tidak muncul sebagai pahlawan di semua kerajaan yang ada di situ. Contohnya kerajaan Buton, karena begini, pada waktu itu Makassar itu menjajah Buton, sebuah pulau di dekat Makassar situ ya, di laut Makassar situ, di laut sekitar Makassar. Dia menjajah Buton, ya kan? Nah kemudian dia juga menjajah Bone. Ya, Bone itu nanti yang akan ada raja yang cukup terkenal tuh namanya Arung Palaka. Oh iya, Arung Palaka, bener, gue pernah dengar. Ya kan? Nah kemudian ya otomatis sebagai penjajah ya kan, ya Sultan Hasanuddin tidak dianggap sebagai pahlawan. Yang dianggap pahlawan adalah orang yang melepaskan diri dari Sultan Hasanuddin kan, yaitu adalah misalnya Arung Palaka yang pada waktu itu dibantu oleh Belanda, atau mungkin Buton yang pada waktu itu juga dibantu oleh Belanda. Nah tapi kan itu mereka mempertahankan kemerdekaan mereka kan. Nah masa sekarang kalau kita letakkan Sultan Hasanuddin itu pahlawan, berarti musuhnya Sultan Hasanuddin itu enemy, ya kan, musuh dari pahlawan. Terus kita letakkan misalnya kayak Arung Palaka jadi pemberontak, dia bukan pahlawan. Ya orang Bone pasti marah dong, karena itu adalah sosok yang melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Hasanuddin, kan gitu. Iya, benar sih. Nah, jadi ya itu kalau kita mau melihat sejarah itu hitam putih doang gitu, banyak masalah yang akan muncul. Iya, benar. Ini bukan cerita komik soalnya kan ya. Ini akan banyak point of view tergantung siapa yang memandang di posisi mana juga jadinya kan ya. Betul. Bahkan kayak ini mengakar dalam otak masyarakat. Salah satu dosenku ya di UI itu pernah cerita bahwa ketika dia penelitian di sana kan, penelitiannya beliau namanya Profesor Susanto Sudi, itu penelitiannya ke Buton, ke daerah Buton. Nah saya lupa apakah beliau tuh bilang kalau nggak di Buton ya di Bone itu ada lagu pengantar tidur, lullaby. Lagu pengantar tidurnya ini tuh bilang pokoknya ya istilahnya kalau anak ini nggak tidur nanti didatengin pasukan Sultan Hasanuddin. Nah, berarti kan itu dia dianggap sebagai sosok yang sangat mengerikan gitu kan. Iya. Oke, iya. Jadi ya menarik gitu sejarah Indonesia ini. Iya. Memang bener sih gini. Gue kan suka ini ya. Ini kalau kita mau geser sedikit ya. Gue kan suka sama cerita Romance of Three Kingdom ya. Ya 3 kerajaan kan. Ya. Kalau lu baca Romance of Three Kingdom,
hero-nya itu kan Liu Bei ya, Liu Bei, Cukel yang Mm-mm. Guan Yu segala macam kan. Tapi Mm-mm. setelah gue coba baca-baca lagi, ternyata kan Romance Three Kingdom itu kan adalah sebuah novel yang dikarang sama siapa namanya, gue lupa, Lu Wan Chong siapa gitu lah. Pokoknya ada Mm-mm. pengarangnya lah ya, ada penulisnya. Memang Mm-mm. based on history zaman waktu Mm-mm. itu era Cina daratan, Mm-mm. kerajaannya terpecah-pecah, akhirnya terpecah jadi 3 kerajaan di akhir era Mm-mm. 3 kerajaan kan. Ya memang katanya sebenarnya Cao Cao itu dibilang jahat juga enggak juga sih. Kalau lu Enggak. Dia dibilang yang kayak dia yang protagonis kalau di dalam sejarah kan. iya, Tahu-tahu. iya, malah sebenarnya kalau lu lihat Liu Pei itu malah yang sebenarnya membangkang Cao Cao kan. Karena iya kan. Hmm. Iya juga makanya ya karena ya itu balik lagi ya tergantung cerita sebenarnya. Kalau mungkin kalau balik lagi tadi kita di sejarah, pelajaran sejarah ya mungkin karena memang dibuat seperti itu untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Hmm. Jadi ya kita mendapatkan point of view kalau pahlawan-pahlawan yang diangkat di buku sejarah itu adalah pahlawan, ya kan? Dan Hmm. Belanda itu musuh. Tapi kalau dari penjelasan lu, kalau di riset lagi, ya memang tergantung point of view-nya ya, di siapa Hmm. kita ada di posisi mana, di pihak mana, lalu siapa lawan kita. Memang nggak bisa Hmm. hitam putih sih, bener sih. Betul. Nah, makanya kalau sejarah memang dibuat untuk meningkatkan nasionalisme itu kan Hmm. menurutku ya secara pribadi itu agak problematik. Hmm. Eh, Seharusnya sejarah itu ya digunakan untuk orang itu supaya berpikir kritis gitu, bukan bukan untuk orang itu eh, apa ya meningkatkan nasionalisme. Hmm. Karena gini, harusnya sejarah itu gini, dia digunakan untuk pelajaran masa lalu aja gitu. Jadi kayak supaya sesuatu yang ada di masa lalu itu kan bisa baik bisa enggak ya. Sesuatu Hmm. di masa lalu itu kan bisa positif bisa negatif. Nah, ya sesuatu yang positif itu harus kita apa ya kita ambil Hmm. nilainya. Hmm. Sesuatu yang negatif harus kita hindari. Bukan kita justru meletakkan stigma-stigma lewat sejarah gitu. Nah, ini kan banyak banyak terjadi kan. Oh, Hmm. Belanda penjajah. Hmm. Oh, orang apa misalnya orang Jepang fasis, Hmm. orang Jerman fasis gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. ini kan banyak yang terjadi. Menggunakan sejarah untuk memberikan cap 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 gini. Nah, Hmm. kalau kayak gitu ya susah gitu karena ya itu tadi sejarah itu sudut pandangnya bermacam-macam dan dilihat dari berbagai macam sudut pandang itu, Hmm. hero-nya beda-beda dan musuhnya beda-beda. Iya, iya, iya. Tapi kan pernah ada yang bilang bro, kalau pemenang dari sebuah perang itu yang nanti akan menulis sejarahnya, sejarahnya terserah si pemenangnya berarti kan. Biasa kan Hmm. begitu. Iya, itu juga jadi problem kan dalam dalam Hmm. sejarah. Hmm. Makanya kayak sekarang kan kita banyak mencari sejarah-sejarah yang tidak garis utama kan. Kalau kita bilang kalau sejarah itu ada yang mainstream ya, Hmm. ada yang Hmm. garis Hmm. utama, ada yang Hmm. tersembunyi ya, tersembunyi dalam tanda kutip ya. Tersembunyi itu ya mungkin bukan karena disembunyikan, tapi karena kita nggak menemukan sumber-sumbernya gitu. Hmm. Iya, 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 benar juga. Kalau misalnya perang Dan dingin pemenangnya adalah Uni Soviet, mungkin ceritanya beda ya, nggak kayak sekarang ya. iya, pasti beda. Iya Tapi kan? kan istilahnya kita pasti harus punya apa pasti masih punya data dari sisi Hmm. Amerika kan. Hmm. Hmm. Arsip-arsip di Amerika kan pasti masih ada dan itu bisa Iya, digunakan iya. kan gitu. Iya, 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 benar, 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 benar. Nah, bro, balik lagi nih, kan tadi kan kita bahas di awal bahas tentang koloni Belanda ini kan, ada peristiwa geger pecinan kan. Nah, kalau mungkin Anda nih yang dengerin atau nonton podcast episode kali ini tidak tahu apa geger pecinan, mungkin lu bisa bantu sedikit jelaskan nggak nih, bro? Karena gue yakin biasanya nih yang dengerin atau yang nonton podcast gue ini kadang-kadang suka pada malas juga buat cari tahu. Iya. Eh, Geger pecinan itu jadi dia kan begini. Kita kalau mau lihat geger pecinan itu apa, kita lihat Hmm. dulu Hmm. kenapa sih kok orang Tionghoa itu ada di Batavia gitu. Karena itu Ah. nanti yang akan Hmm. jadi apa? Hmm. Akan jadi asal mula dari adanya geger pecinan. Hmm. Nah, pada waktu itu tuh kan ketika di Indonesia ya waktu itu belum ada Indonesia sih ya di Jawa lah ya di Hmm. Jawa itu kan ada dua macam kerajaan ya, kerajaan maritim, kerajaan agraris ya. Kerajaan maritim itu yang perdagangan yang ada di pesisir-pesisir kayak Banten ya, Hmm. kemudian Hmm. eh, ya Demak itu mungkin bisa disebut semi maritim ya Hmm. kayak gitu. Nah, kerajaan-kerajaan ini itu
dia selalu punya seorang pejabat namanya Syah Bandar. Ya. Nah, Syah Bandar itu adalah orang yang bertugas jadi kayak kepala pelabuhan, dan tugas lainnya itu ya mengundang pedagang-pedagang. Dan orang-orang Tionghoa itu dipercaya banyak kerajaan di Sumatera, di Jawa, untuk menjadi Syah Bandar. Kenapa? Karena memang dari dulu kan terkenal orang Tionghoa, orang-orang dari Cina daratan, dari Cina ya, itu pedagang. Dan biasanya mereka itu bakalan mau datang ke suatu pelabuhan, ya kan, kalau diundang oleh Syah Bandar yang juga sama-sama orang Tionghoa, orang Cina, gitu ya. Nah, akhirnya ya secara logis pasti ya orang-orang para raja-raja kerajaan-kerajaan maritim ya meletakkan orang-orang Tionghoa ini, atau orang nggak cuma orang Tionghoa ya, orang Tionghoa, orang India, orang Arab, pokoknya yang bangsa-bangsa yang dianggap sebagai pedagang. Yang pada waktu itu pada tahun 1700-1600-an itu adalah Tionghoa, India, Arab. Ya. Nah, terus akhirnya orang-orang Tionghoa ini jadi Syah Bandar. Salah satu Syah Bandarnya itu yang orang Tionghoa itu ada di Banten. Gitu. Namanya kalau orang sini itu sebutannya apa? So Bengkong kalau nggak salah. Nama Mandarinnya itu Sumingkwang. Pernah dengar, Subengkong gue pernah dengar. Sumingkwang. Nah, ketika VOC itu datang, kan dia nggak suka ya sistem perdagangan lokal di Asia Tenggara. Dia mau bikin sendiri monopoli kan, mau bikin monopoli di satu pelabuhan tersendiri gitu. Nah, akhirnya ketika dia berhasil menaklukkan Batavia, menaklukkan Jayakarta pada waktu itu kan, Sunda Kelapa, menaklukkan Sunda Kelapa, kemudian dijadiin Batavia. Nah, untuk mengundang orang-orang untuk datang ke situ, akhirnya si Sumingkwang ini, si Sobengkong ini yang dari Banten diminta untuk pindah ke Batavia, gitu. Diminta untuk pindah ke Batavia, dan akhirnya dia mengundang banyak sekali orang-orang Tionghoa untuk berdagang di situ. Akhirnya ya prosperous kan, kotanya Batavia itu prosperous. Nah, awalnya orang-orang Tionghoa ini hidup di dalam kota Batavia. Karena dianggap kan ya berjasa untuk mengembangkan kota Batavia, ya kan. Ya, orang Tionghoa itu nggak datang hanya sebagai pedagang, bahkan ada juga yang sebagai kuli bangunan apa segala macam. Jadi istilahnya kota Batavia awal itu yang ngebangun kebanyakan adalah orang Tionghoa. Ya tentu saja juga ada budak-budak VOC dari kepulauan Indonesia yang lain ya, dari terutama kayak dari Indonesia Timur, daerah Indonesia Timur. Itu juga ada, tapi termasuk juga orang. Gue potong bentar, Bro. Kalau waktu itu zaman orang Tionghoa mulai pada masuk ke Indonesia, itu zaman dinasti apa ya pas lagi di China ya? Ming. Oh, Ming. Oke, berarti rambutnya belum kayak rambut yang model kayak Wong Fei Hong gitu ya? Belum. Itu dinasti Qing. Oh ya, dinasti Qing yang dinasti terakhirnya Cina ya? Iya, oke. Dari dinasti Ming berarti memang udah lama banget ya berarti ya orang Tionghoa itu udah di Indonesia berarti ya? Iya. Itu baru yang di Batavia. Kalau yang di tempat-tempat lain ada yang mengatakan, tapi karena ini bukan fokusku ya, di zaman klasik pun ada orang-orang Tionghoa yang disertir, yang dulu ketika waktu zamannya itu Singasari, itu kan diserang oleh Kublai Khan. Oh iya, bener. Ada yang bilang kayak ular tuh. Ada pasukannya yang nggak balik gitu, terus kemudian ada di situ. Ya mungkin saja, tapi aku nggak mendalami sih. Mungkin nanti ada sejarawan yang lain yang mendalami itu. Nah, cuma untuk Batavia aja itu dari periode dinasti Ming sekitar 1600-an itu udah ada. Nah, tapi kan itu pun dia sudah ada di Banten sebelumnya. Jadi kita nggak tahu secara pasti mungkin kapan sebetulnya mereka pertama kali datang. Gitu. Kalau yang di Batavia pasti 1600-1700-an. Gitu. Nah, pada awalnya mereka ini tidak dipisahkan ya dari kehidupan orang Eropa. Ya, hidupnya sama-sama di kota Batavia itu. Nah, kalau kita ngomong Batavia itu bukan seluruh Jakarta sekarang ya. Batavia itu kota tua udah. Situ aja. Oh, kalau kita seimprit gitu doang kan, kota tua nggak gede-gede banget kan sebenarnya kan?
Iya, Kota Tua itu pokoknya dari yang kita kenal kompleksnya Museum Fathahillah itu Museum Sejarah Jakarta ke utara. Udah di situ aja. Oh, sampai ke pantai Sunda Kelapa situ. Pelabuhan Sunda Kelapa situ. Sampai ke pantai. Itu Oh, oke. Batavia. Oke, Itu oke. dan dulunya nanti di daerah dekat pantai situ ada benteng Batavia yang sekarang udah nggak ada. Sekarang sisa terakhir dari benteng Batavia itu Museum Bahari. Nah, itu benteng terakhir Cium Bahari. dari apa? Pasar ikan Tembok dong. terakhir. Pasar ikan ya itu. Dekat Pasar Ikan. Oh, Nah, oke, daerah oke. situ itu dulu benteng Batavia. Nah, itu dulunya ada benteng di situ, sekarang udah hancur. Nah, dulu masyarakat itu ya hidupnya ya di sekitar situ aja gitu. Di sekitar Kota Tua dan sekitarnya itu. Ya kan? Nah, terus kemudian di sekitarnya itu hanya ada perkebunan-perkebunan. Jadi sampai ke Depok sini nih, itu perkebunan. Bahkan jalan itu, jalan Gajah Mada Hayam Wuruk itu dulu masih sangat rimbun. Itu makanya di daerah situ nanti ada Harmoni segala itu ada sebuah bangunan atau satu sekarang jadi area ya, namanya Jaga Monyet. Jaga monyet di mana itu? Gedung atau iya pokoknya suatu, saya lupa, gedung atau area namanya Jaga Monyet. Nah, itu kenapa dinamai Jaga Monyet? Karena ya pada periode itu memang orang di situ ditempatkan untuk patroli, berjaga, dan yang dia lihat ya hanya monyet-monyet aja gitu, karena nggak ada kehidupan lagi di selatannya sana gitu. Iya, iya. Monyet-monyet di hutan gitu. Hmm. Nah, orang-orang Tionghoa ini kan selain juga ada di dalam kota, dia kemudian ada di luar kota, di perkebunan-perkebunan ini, bekerja di perkebunan-perkebunan, ya kan. Nah, sampai pada akhirnya VOC di bawah Gubernur Jenderal Falkenir itu dia merasa bahwa presence-nya orang Tionghoa ini terlalu kuat. Oke. Gitu. Dan kemudian karena rumornya bahwa mereka mau jadi ini Geger Pecinan tuh erat kaitan dengan rumor macam-macam tidak terbendung di antara orang Belanda dan orang Tionghoa yang kemudian menyebabkan mereka ini saling tidak salah paham, ya kan? Akhirnya sampai berhembuslah kabar bahwa orang Tionghoa itu mau memberontak. Oke, zaman dulu Jadi udah ada ada hoax nih, orang-orang udah ramai ya. Nggak kayak iya, zaman sekarang ya. hoax dan kabar-kabar nggak jelas gitu bahwa orang Tionghoa ini sudah mau memberontak melawan VOC karena kayak ya mereka kan gini, ketika para orang-orang Eropa itu merasa tersaingi kali ya, tersaingi. Nah, mereka kemudian mulai membuat kebijakan-kebijakan yang agak diskriminatif. Misalnya kayak orang Tionghoa kalau mau lewat jalan sesuatu dikasih pajak. Orang Tionghoa kalau mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain harus punya pas, harus punya tanda lewat lah ya, kartu lewat izin. Dan pasti kan butuh uang ya itu semua. Nah, ini kan kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh orang Tionghoa diskriminatif. Nah, tapi sepanjang saya baca arsip yang belum banyak ya, saya baca belum banyak, itu tidak pernah ada kayak rencana real untuk melakukan pemberontakan. Nah, tapi entah bagaimana ceritanya, isu-isu pemberontakan itu muncul terus dan akhirnya sampai ke telinganya para pejabat Eropa. Nah, akhirnya sampai pada puncaknya ketika itu dianggap sudah sangat membahayakan, orang-orang Tionghoa yang ada di dalam benteng VOC itu dikurung di situ, ya kan? Kemudian meriam-meriam yang sebelumnya itu diarahkan keluar benteng kan untuk mempertahankan benteng, itu diarahkan masuk dan dibombardir orang Tionghoa. Parah banget. Ngeri banget. Jadi kalau seandainya memang si sosok yang disebutkan oleh Mbak ini, perempuan di Twitter ini, namanya apa? Mbak perempuan di Twitter ini, dia bilang nama perempuan noni Belandanya apa? Maria van siapa? Maria van titik-titik gitu ya. Titik. Makanya gue nanya sama dia, Maria van Nistelrooy atau Maria Maria van Helsing. Nah, terus kemudian setelah ya muncul huru-hara lah ya. Sebenarnya ya memang ada orang Tionghoa yang akhirnya melawan ya karena dipersekusi. Kemudian ini ada beberapa kelompok orang Tionghoa yang akhirnya melawan dan akhirnya untuk menanggapi itu pemerintah
tinggi VOC pada periode itu di bawah Gubernur Jenderal namanya Falkenir. Ini terkenal banget di dalam sejarah VOC karena bengis ya, kejam, karena membantai orang Tionghoa itu mengarahkan meriam yang awalnya keluar dari benteng, kemudian mengarahkan ke dalam tempat di mana orang-orang Tionghoa itu tinggal. Nah, akhirnya ya dibombardir dan kayak mungkin sekitar 10.000 orang atau ya lebih dari itu meninggal. Gitu. Nah, kalau misalnya yang diceritakan oleh siapa Mbak yang ada di Twitter ini benar, ya kemungkinan besar bukannya Maria itu terinjak-injak, tapi ya kena bom gitu. Kalau meninggalnya pada periode geger pecinan ya, kena meriam gitu, karena pada periode itu cara pembunuhannya adalah dibombardir gitu dengan meriam gitu. Bukan kayak perang ini loh, bukan perang apa sih? Bukan perang tangan begitu, bukan berkelahi gitu. Tapi dibombardir. Oke, jadi emang pada meninggal, pada tewasnya itu karena dibom dengan meriam. Tapi gue kalau nggak salah, gue pernah baca ada penyiksaan lah segala macam. Itu gimana tuh? Oh, kalau penyiksaan kayaknya agak ini ya, agak terlalu nggak terlalu keji ya, kayaknya enggak sih. Kalau penyiksaan saya nggak pernah baca kalau penyiksaan. Cuma ya itu periode 1940 itu peristiwa utamanya adalah bombardir ke dalam benteng VOC yang dihuni oleh orang Tionghoa. Nah, setelah itu kemudian mereka tidak boleh lagi tinggal di dalam benteng VOC. Akhirnya mereka dipindahkan sampai sekarang kan dipindahkan ke daerah Glodok. Itu di luar benteng dulu kan, daerah Glodok. Oh, Glodok itu luar benteng ya jadinya hitungannya, walaupun dekat tuh. Walaupun dekat ya. Iya. Itu di luar benteng. Gitu. Kalau penyiksaan sih kayaknya nggak tahu ya. Mungkin ketika setelah itu kan gini soalnya. Setelah itu pasukan Tionghoa ini kan ya jelas punya pasukan ya, karena mereka kan hidup di periode itu, nggak mungkin ada suku bangsa yang tidak punya kekuatan militer ya. Pasukan Tionghoa yang berhasil kabur dari penyergapan VOC dan berhasil kabur dari pembantaian itu, kemudian lari ke arah timur ya, ke Jawa, ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, salah satu yang terkenal kan itu Kapitan Sepanjang ya, He Panjang namanya. Gue pernah dengar tuh. Kapitan Sepanjang ini kan cukup terkenal, terus nanti kayak akan bersatu dengan pasukan-pasukan Jawa ya kan. Terus akhirnya nanti berhasil mengobarkan perlawanan Tionghoa Jawa melawan VOC. Itu sempat terjadi setelah pembantaian 1740 itu. Nah, mungkin kalau seandainya pun ada penyiksaan itu tujuannya adalah mencari informasi keberadaan dari pasukan Tionghoa yang kabur ini mungkin. Tapi kalau orang Tionghoanya yang secara umum ada di Batavia, enggak. Setelah pembantaian itu ya yang selamat kemudian dipindahkan ke Glodok, dan mereka kemudian mulai menata hidup lagi gitu. Oke. Gue lupa sih gue pernah baca di mana ya. Ya mungkin sumbernya juga nggak tahu dari mana. Tapi yang pernah gue baca adalah geger pecinan itu ya memang pembunuhan besar-besaran terhadap etnis Tionghoa pas zaman itu. Ya itu tadi ada penyiksaan, katanya sampai air sungainya sampai berubah jadi darah segala macam. Itu yang versi yang gue pernah baca ya. Tapi kan kalau dari lu bilang berdasarkan penelitian itu dibombardir aja, udah that's it gitu kan, geger pecinan itu kan. Iya, peristiwa utamanya dibombardir. Ya memang sampai berdarah-darah ya, memang bombardir itu sendiri berdarah-darah. Iya, memang berbahaya pasti. Sampai ada muncul rawa bangke daerah, nama-nama daerah di situ ya, Tanah Abang, segala itu kan muncul karena berdarah-darah itu. Gitu. Cuma ya kemudian tidak, setelah itu orang Tionghoa terus yang terlihat terus mulai langsung dibunuh gitu, enggak. Karena mereka kemudian diberi settlement ya, dikasih rumah, dikasih areal tersendiri gitu kan, di daerah Glodok gitu. Oke. Nah, jadi ya nggak membabi buta sedemikian rupa. Oke. Nah lalu gini, ada yang pernah bilang, dan gue juga pernah baca nih, katanya sebenarnya
akar kenapa etnis Tionghoa di Indonesia itu suka ya mungkin dikucilkan lah atau kadang-kadang suka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sebagian orang ya, dari sebagian orang. Katanya berawal dari geger pecinan ini juga karena dari pihak Belanda sendiri juga membuat isu-isu jadi katanya etnis Tionghoa gimana-gimana akhirnya dibentur-benturkan, diadu domba dengan orang-orang pribumi. Waktu itu kan mereka nyebutnya pribumi ya, pas lagi zaman itu. Itu benar nggak, Bro? Iya, jadi di periode itu tuh sebetulnya salah satu alasannya adalah karena orang Belanda, tapi ini satu di antara banyak alasan lainnya. Salah satu alasannya adalah orang Belanda itu menganggap orang Tionghoa itu seperti orang Yahudi di timur. Itu muncul tuh, ada kata-kata itu. Orang Cina, orang etnis Cina, orang etnis Tionghoa itu adalah orang Yahudi yang hidup di Asia. Gitu. Nah, orang Yahudi ini kan ya seperti apa yang dulu jadi alasannya Hitler juga ya. Dia dianggap menguasai ekonomi, makmur di tengah masyarakat yang bobrok kan gitu ya. Dan intinya adalah dianggap mereka itu mendominasi secara ekonomi dan itu bukan apa ya, itu bukan buatan orang-orang kita, itu memang distrukturkan dibikin oleh orang-orang Belanda pada periode itu gitu. Memang efeknya sampai sekarang. Iya, memang efeknya sampai sekarang loh. Dan iya, sampai sekarang pun akhirnya itu berlanjut stigma itu. Nah, ini kan sebetulnya salah satu strategi pada waktu itu supaya orang Tionghoa yang punya kemampuan finansial, punya kemampuan material, itu tidak bersatu dengan etnis-etnis lain. Jadi ini politik segregasi atau politik pemisahan yang dilakukan oleh ya VOC pada periode itu ya. Gitu. Jadi karena ditakutkan kan kalau gini, kalau orang Tionghoa yang punya modal gitu ya, kemudian bersatu dengan orang Jawa yang punya kemampuan manusia gitu ya, nah itu kemudian bisa menghancurkan VOC gitu kan. VOC ini kan cuma segelintir orang aja, berapa ratus ribu orang sih pada waktu itu, nggak sampai ratusan ribu, mungkin puluhan ribu. Iya. Gitu. Nah ini ketakutan VOC, makanya diciptakanlah fantasi bahwa orang Tionghoa itu kaya, orang Tionghoa itu mengambil mengeksploitasi ekonomi kalian segala macam. Padahal bagaimana realitasnya? Ya kita lihat aja dari arsip, apakah orang Tionghoa itu beneran kaya dan beneran mengeksploitasi ekonomi seperti apa yang diceritakan. Nah, rupanya statistik pada waktu itu menyebutkan bahwa ya sebagian besar orang Tionghoa itu kuli perkebunan. Jadi apakah itu bukan pedagang ya? Sebagian besar itu kuli perkebunan, kemudian ya pekerja kasar gitu kan. Nah, apakah itu kemudian sesuai dengan apa yang digambarkan oleh orang Eropa? Ya enggak juga gitu kan. Tapi memang ada orang-orang Tionghoa yang kaya, ya jelas ada. Seperti juga ada orang Jawa yang super kaya kan juga ada juga gitu kan. Iya, betul. Tapi karena itu tadi ya, penciptaan stigma-stigma seperti itu ya dimakan mentah-mentah sama orang banyak jadinya kan. Betul. Dan itu berlangsung dua arah, tidak hanya satu arah. Jadi tidak hanya orang Tionghoa yang dipisahkan dari orang Jawa dengan orang Tionghoanya menjadi antagonis, tapi orang Jawa juga dipisahkan. Misalnya dari orang Tionghoa dengan ya dibangun narasi orang Jawa ini males, orang Jawa ini begini. Stigmatisasi itu sistematik. Jadi itu bukan muncul secara alamiah, itu dibikin supaya tidak bersatu. Iya benar sih. Makanya efeknya sampai sekarang berarti bener bro ya. Kan karena gini nih, kan pas kita recording sekarang nih kan kemarin di Twitter kan lagi rame yang gara-gara ada orang bikin restoran Padang tapi daging rendangnya dari ini ya, dari pork ya. Dan itu kan akhirnya rame itu karena ada satu orang yang buat itu rame dan akhirnya protes rame sampai dan setelah dicoba digali lagi, ya balik lagi ya bro, harus dicari tahu dulu sebenarnya kan sebelum kita ngejudge ya. Ternyata restorannya sudah bangkrut dari tahun 2020 dan cuma jalan 3 bulan, tapi dipermasalahkannya sekarang. Lalu akhirnya dia pun udah dipanggil polisi dan sebenarnya secara hukum polisi juga nggak bisa nangkep dia kan, maksudnya pasalnya apa gitu kan. Tapi apa? Iya kan kalau misal sampai ditangkap kan sebenarnya kan gimana ya, bodoh kan nangkep orang karena dia jualan
doang. Ya, tapi gitu kan, mungkin karena stigma itu udah tercipta dari zaman VOC, zaman Belanda. Sampai sekarang turun-temurun itu susah banget buat dihilangin ya bro ya. Nah itu dia, itu yang tapi gini, sebetulnya paling gampang itu untuk memecahkan stigma itu, kita lihat realitasnya, apakah benar gitu kan. Itu kan fantasi ya, itu kan istilahnya kayak itu ide aja, idea aja. Bahwa kayak, oh orang Tionghoa itu kaya. Ya, Anda lihat nggak, ada orang Tionghoa yang miskin, yang misalnya kayak jualan mainan di pinggir jalan, gitu kan ada juga. Ada. Ya kan? Nah, sama juga di dalam sejarah juga, banyak sekali orang Tionghoa yang melarat gitu kan. Bahkan misalnya diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, misalnya kayak di Bangka, dulu kan itu tin mining ya, timah, tambang timah di timah situ. ya, tambang timah ya, tambang timah. Nah itu kan di situ dia seperti perbudakan, jadi dia diikat dalam kontrak tertentu yang kalau misalnya kayak kalian tidak mengikuti kontrak ini, kalian akan dihukum, ya kan? Tapi di waktu yang sama itu ada praktik namanya praktik kolonialisasi. Ini bukan berkaitan dengan kolonialisme ya. Kolonialisasi itu adalah praktik di mana orang-orang nggak cuma orang Tionghoa ya, pekerja itu diletakkan di situ, rumahnya di situ, kemudian dia seakan-akan seperti di breeding. Jadi harus berkeluarga di situ, punya anak, nanti anaknya dijadikan pekerja lagi. Gitu. Jadi supaya tidak mengambil pekerja dari daerah lain lagi gitu. Karena begini, untuk membawa orang Tionghoa itu kan, ini kan orang-orang kebanyakan datang dari daerah ini ya, daerah Amoy ya, Xiamen, di daerah Cina bagian selatan. Nah, untuk membawa mereka dari Xiamen ke Indonesia, ke Sumatera pada waktu itu kan butuh biaya yang besar. Dia harus lewat Hong Kong, kemudian dia harus ke Singapura, dari Singapura baru dikirim ke mana? Ke Bangka atau ke Delhi gitu ya. Ke Medan sekarang. Itu butuh biaya yang sangat besar. Jadi untuk menghindari biaya yang sangat besar itu, akhirnya mereka diperanakkan di situ. Disuruh beranak, nanti anaknya dijadikan pekerja lagi. Nah, ini kan cukup kejam ya, seperti perbudakan gitu. Iya. Dan sistematis ya. Iya, sistematis. Dan lebih sistematis lagi, nanti mereka di situ dijual opium. Supaya mereka nanti kecanduan opium, harus berutang, mereka nggak bisa lepas dari itu. Disuruh berjudi, jadi itu sistematis. Praktik perusahaan yang sangat sistematis. Iya. Untuk apa ya? Untuk yang mendapatkan tenaga kerja yang murah dan efektif, nggak perlu ngambil lagi dari Cina daratan. Karena pada waktu itu pemerintah kolonial, ini periodenya udah tahun 1800-an ke atas ya. Pemerintah kolonial itu melindungi etnis Jawa. Jadi etnis Jawa tidak boleh dijadikan kuli kontrak. Itu ada peraturannya. Gitu. Makanya mereka terpaksa mengambil dari Cina daratan, yang pada waktu itu kan ya dinasti Qing kan sangat lemah setelah perang Candu. Itu kan mereka udah nggak bisa apa-apa lah udah. Iya, benar. Oke, berarti ini ya, kalau ada orang bilang kemiskinan itu struktural, ya contohnya kayak begini ya, emang benar-benar dibikin sistem seperti itu dan terstruktur, jadinya emang nggak bisa lepas tuh dari udah punya anak yang nggak bakal bisa lepas karena emang udah dibikin kayak begitu ya. Tidak ada kesempatan untuk mereka keluar dari situ. Iya, betul. Gila ya, itu tahun segitu aja orang udah bisa kepikiran nih bikin sistem kayak begitu ya. Gila sih. Iya, nah makanya begini, harusnya kayak teman-teman yang punya apa ya nggak cuma untuk orang Tionghoa ya, untuk segala macam suku yang punya yang punya stigma terhadap segala macam suku. Nah coba digali lebih dalam, sebetulnya benar nggak sih stigma itu gitu, ya kan? Stigma bahwa mereka kaya, stigma bahwa mereka ini. Nah apakah sebetulnya itu sesuai dengan fakta atau tidak? Ya pasti ada lah beberapa orang yang ya kalau kita mau ngomong misalnya beberapa perusahaan besar ya pasti kan ada pemiliknya orang Tionghoa. Ya tapi jangan lihat itu kan berapa persen dari populasi Tionghoa gitu. Nggak mewakili, bener kan. Juga ada yang bilang katanya orang Tionghoa itu jago dagang. Nggak juga, teman-teman gue juga ada aja yang kalau dagang ya blow on aja sebenarnya kan, nggak tergantung karena dia orang Tionghoa atau enggak. Iya, bener. Ya gila, gokil sih ini sih. Tapi ya sebenarnya sih gue agak mirisnya gini sih ya.
efeknya tuh berasa banget. Itu peristiwa dari tahun 1700, bro. 1700-an ya. Iya, 1740 ya. Efeknya sampai sekarang masih berasa gitu loh. Ya walaupun ini ya gue yakin zaman sekarang orang makin lebih terbuka untuk menggali informasi juga jauh lebih gampang ya kan, untuk melihat juga nggak langsung main ngejudge, pasti juga bisa melihat memilah-milah. Tapi masih ada aja tapi kan orang-orang yang masih terbawa juga kan sampai sekarang masalahnya. Ya tapi begini sih, ini kan satu sisi ya, yang tadi yang di tahun 1740. Tapi kalau kita lihat 1741 sampai 1743, itu ada sisi lain yang patut juga untuk kita highlight, yaitu persatuan antara orang Tionghoa dan orang Jawa. Ketika perang, ya perang sebenarnya disebutnya geger pecinan juga sih ya, sepanjang tahun-tahun itu kan. Jadi ketika orang Tionghoa ini pasukannya pergi ke daerah Jawa Tengah, itu kemudian bersatu dengan para pangeran Jawa, ya termasuk juga Sultan Mangkubumi yang nantinya jadi Sultan Hamengkubuwono I, kemudian dengan dengan Raden Mas Said yang nantinya jadi Mangkunegoro I. Itu mereka pernah bekerja sama dengan pasukan Tionghoa untuk melawan VOC, ya kan? Pada waktu itu. Jadi ya nggak cuma pembelahan, tapi juga ada kerjasama gitu pada waktu itu. Sampai kan akhirnya orang Tionghoa kan sempat berhasil mengusir Sunan Pakubuwono II yang pada waktu itu jadi Raja Mataram, Raja Mataram yang pro VOC, ya kan? Itu kan orang-orang Tionghoa bersama dengan ya orang-orang Jawa, pangeran-pangeran Jawa, itu berhasil mengusir Pakubuwono II. Akhirnya Pakubuwono II harus lari ke Jawa Timur, ke Ponorogo. Kemudian mereka mengangkat, Raja Sunan Amangkurat, Sunan Kuning namanya. Sunan Amangkurat ke berapa ya? Amangkurat ke-5 kalau nggak salah. Raden Mas Garendi namanya. Nah, disebutnya Sunan Kuning. Nah, itu kan bukti nyata dari kerjasama antara orang Jawa dan orang Tionghoa untuk melawan VOC. Sempat berhasil, tapi ya karena keterbatasan equipment militer ya, akhirnya mereka tidak berhasil. Bertahan lama. Iya. Wow. Gila ya, sebenarnya kalau mau belajarin bener-bener tuh ceritanya tuh bener kompleks banget sebenarnya ya. Iya. Tapi gue bingung bro, lu belajar beginian bro, maksudnya gini ya. Ini bukan sesuatu hal yang umum ya, karena gue nggak tahu lu umur berapa sih? 24. Lu umur 24 sekarang, anjir lu sama gue beda 15 tahun. Lu lebih muda dari gue 15 tahun. Tapi bro, yang menarik gini bro, berarti kan lu hitungannya Gen Z lah ya, secara umur ya? Ya, Gen Z. Gen Z kan. Lu istilahnya apa? Lu katam lah sejarah tahun-tahun peristiwa ini, siapa yang mungkin banyak orang gue yakin ya yang dengerin atau yang nonton episode kali ini nggak tahu itu siapa yang tadi lu sebutin. Lu punya ketertarikan seperti ini bro, itu awalnya gimana bro? Karena come on man, nggak, menurut gue ya, apalagi anak sekarang, gue hampir nggak pernah ketemu orang yang tertarik sama sejarah, apalagi sejarah zaman kolonial. Apa yang membuat lu akhirnya sampai terjun ke sini dan jadi profesi juga buat lu? Sebenarnya awalnya karena suka cerita sih, suka baca cerita. Karena kan sejarah itu cerita ya, selalu kisah-kisah gitu kan. Iya. Terus juga kakek dari pihak mama itu kan orang Tionghoa ya. Terus dia waktu aku kecil tuh suka cerita-cerita tentang ya sejarah Tionghoa ya, meskipun ya seterbatas apa yang dia tahu ya. Kadang-kadang juga ternyata salah gitu, setelah udah dewasa kan tahu nih. Ternyata yang diceritain itu juga hoax gitu. Yeah. Tapi ya itu diawali dari situ, kayak cerita-cerita gitu. Terus banyak orang yang bilang bahwa ini nggak akan jadi duit gitu kan. Tapi gimana ya, kalau aku secara pribadi itu ya kalau bilang nggak butuh duit juga nggak bener juga ya. Cuma kayak tidak mau terjebak dalam satu pekerjaan yang terpaksa gitu.
gitu kan. Terus kayak ya agak bandel juga gitu, agak keras kepala untuk urusan itu gitu. Makanya akhirnya kayak aku mikir nggak mungkin satu satu bidang yang ada jurusannya di kuliah itu nggak ada kerjaannya kan. Pasti Dan ada gitu loh, tapi sejarah kan ada, nggak seksi biasanya kan. iya. Hmm. Tapi aku pikiran pertamanya gitu, nggak Hmm. mungkin dong masa ada satu jurusan yang kemudian nggak bisa kerja gitu kan, nggak ada apa sih, nggak ada profesi yang kemudian melanjutkan dari studi itu gitu kan. Terus ya udah, karena aku sukanya cerita sejarah gitu kan, akhirnya yang ngambil program ilmu sejarah, kuliahnya sejarah juga, dan ternyata ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa terbuka dari situ kan, nggak cuma ya mungkin orang berpikir kayak mungkin jadi dosen ya, jadi penulis, jadi apa ya, jadi guru gitu ya. Tapi ternyata banyak juga kan, termasuk juga misalnya kayak ada teman-teman yang satu angkatan itu jadi produser acara-acara sejarah yang tampil di TV. Jadi apa? Kemudian juga ada yang terlibat dalam pembuatan film sejarah. Itu kan semua butuh sejarah ya. Butuh apa? Butuh pengetahuan sejarah gitu. Jadi ya banyak kok ininya. Nah, kalau aku secara pribadi kan emang nulis ya. Nulis dan ya penelitian itu kan kemudian hasilnya tulisan gitu. Betul. Dan lu ini ya ada nulis buku juga kan ya? Ada beberapa. Wah ya, tapi tetap aja bro. Anak umur seumuran lu ini biasa kan ya itu kan pengennya kalau nggak jadi YouTuber ya jadi selebgram ya kan influencer ya, tapi lu influencer lah. Influencer tapi dalam sejarah ya kan. Ini buat yang nggak tahu ya, si Reinhardt ini nih, Christopher Reinhardt ini di Twitter centang biru loh, gini-gini loh. Centang biru. Edukator. Iya, tapi tetap aja bro, centang biru. Impian sebagian besar orang pengen akun di Twitter atau Instagramnya verify, ada centang birunya. Ya tapi lu centang biru, lu verify karena memang ini kan, karena passion lu dan juga karena profesi lu jadinya ya. Betul. Iya. Karena banyak menulis sejarah nih. Karena kan itu kan ketika verifikasi itu kan diminta kayak berbagai macam coverage media, tulisan Iya gitu betul. kan. Kayak, karena kebetulan banyak nulis gitu. Iya. Oke. Tapi gini bro, lu berarti kan banyak baca kan, lu memang ya lu kuliah juga ngambil di sini. Terus lu kenapa memilih fokusnya ke Indonesian Colonial History dari semua banyak sejarah yang bisa lu ambil? Sebetulnya kalau minatnya itu ada banyak, ada beberapa. Periode Hindu Buddha itu minat. Jadi zaman kerajaan-kerajaan tuh Majapahit, Sriwijaya gitu-gitu itu minat. Terus kemudian kajian agraris, masyarakat agraris yang kayak masalah-masalah agraria, masalah tanah, petani gitu-gitu juga minat. Tapi fokusnya di sejarah kolonial karena gini, salah satu pemikirannya sejarawan Indonesia yang berfokus di periode kolonial itu jarang. Sedangkan periode kolonial itu panjang dan masih banyak yang belum terkuak gitu. Jadi ya itu istilahnya apa ya? Field yang masih open gitu ya. Lapangan yang masih terbuka. Jadi akhirnya ya fokusnya akhirnya di sejarah kolonial, dan sejarah kolonial itu tidak, menurutku ya secara pribadi, sumbernya tidak serumit sejarah-sejarah yang sudah setelah kemerdekaan. Sejarah setelah kemerdekaan itu sangat politis, gitu. Membingungkan kalau menurutku ya, karena banyak juga teman-teman yang sukanya setelah kemerdekaan sih, cuma kayak itu membingungkan karena kayak ya kita misalnya ya ngomong yang paling sensitif aja, gerakan 30 September tahun 65. Itu pusing gitu kalau kita mengkaji itu, sumbernya banyak, terus kayak macam-macam lah, kepentingan politik di mana-mana. Jangankan gitu, yang terlihat netral, kita ngomongin Soekarno, gitu ya, ngomongin Soekarno, itu juga banyak aspek politisnya gitu kan. Kayak kita ngomongin bahwa misalnya kayak kita ngomongin tentang pemikiran Islam Soekarno, wah nanti ada kelompok apa yang nggak setuju, begini. Nah,
salah satu pilihan yang lebih aman ya sejarah kolonial sebetulnya. Karena Iya. pemilik kepentingannya sudah mati gitu. Iya sih, bener, 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 bener. Lu mau bahas, lu juga mau ngulas juga lebih enak lah ya. Lagian kan tadi lu juga bilang kan kalau zaman VOC itu, zaman kolonial Belanda itu arsip-arsipnya lengkap ya, banyak ya sumbernya ya. Betul, betul. Heeh. Buat lu teliti juga lebih enak. Sedangkan kalau tadi lu bilang Betul. setelah zaman kemerdekaan bingung ya. Iya. Nah, itu sebenarnya salah satu kritik juga sih untuk Hmm. Indonesia. Kan Hmm. aneh ya. Kita Hmm. kan semakin zaman semakin modern. Hmm. Tapi masa sumber pengetahuan semakin minim kan gitu. Nah, Karena misalnya kayak hmm. eh, arsip aja ya. Misalnya kita mencari arsip Kementerian apa misalnya perdagangan gitu. Hmm. Misalnya kita cari arsip tahun 1970-an. Hmm. Nggak tentu ada itu. Oh iya, Bener. mungkin udah Nggak jadi tentu ada itu. udah jadi kertas fotokopian buat bungkus itu gorengan jangan-jangan. Iya, nggak tahu juga. Atau Hmm. mungkin takut 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 diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan kali, nggak tahu. Iya, 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 iya. Iya juga Takut sih. diperiksa apa KPK atau gimana. Mm-mm, mm-mm. Bener, 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 bener. Malah gue pernah baca Banyak ya kepentingan. prasasti-prasasti Indonesia yang seharusnya itu milik Indonesia, tapi malah lebih banyak di negara-negara Eropa. Iya, ada beberapa lah ya. Nggak tahu sebagian besar atau sebagian kecil. Kayaknya sih sebagian kecil ya. Karena ya kita juga banyak sih punya di kita kan Hmm, koleksi kita juga cukup hmm, banyak ya. hmm, Eh, Ya itu juga jadi ini ya, jadi apa? Jadi topik yang hot juga kan di kalangan orang-orang sejarah ya. Ini harus hmm, dikembalikan apa segala hmm, macam gitu. hmm. Ya tapi kalau Nah, dikembalikan kalau nggak dirawat, ya sama aja bohong. Cuma buat dibalikin doang. iya sebetulnya pemikirannya salah satunya begitu ya. Cuma ya Hmm, itu hmm, kan sebenarnya pemikiran yang salah ya. hmm, Istilahnya kayak kan secara rightful itu kan punya kita gitu hmm, kan. hmm, hmm. Nah, eh, cuma ya itu realitanya masalahnya kadang-kadang dia lebih bernasib baik di luar negeri gitu kan. Iya bro, Karena di aduh. kita ini Hmm. Nih gue mau curhat lo ya. Gue sebenarnya gini. Gue mungkin nggak mendalami sejarah sama sama seperti lu lah ya. Tapi gue tuh suka kalau ke museum. Kayak misalnya ke hmm, museum nasional, yang ada yang museum gajah lah. Orang sering ngomong kan museum gajah atau ke museum-museum mana gitu. hmm, Tapi bro, kalau lu ke museum, katanya gini deh, paling gampang. Monas, Monas kan di bawah itunya ada museum ya sebenarnya ya. hmm, Ya hmm. kan? Lu bisa lihat Diorama. ya dioramanya kan. Lu bisa lihat lah Hmm. dari zaman prasejarah sampai gue lupa diorama terakhir tuh apa. Tapi bro, lu perhatiin deh. Lu kalau ke sana, kebanyakan orang tuh dipakai di situ buat ngadem, duduk-duduk, malah tidur. Walaupun jelas-jelas di situ udah ditulis ya dilarang duduk-duduk dan tidur di sini. Hmm. Ya, tapi ya gitu. Cuman buat dipakai buat duduk-duduk dan tidur doang. Hmm. Ya kadang-kadang miris kan. Atau mungkin lu ke museum. Sebenarnya kan museum di Indonesia itu di Jakarta lah ya. Gue ngomong di konteksnya di Jakarta kan sebenarnya nggak mahal Hmm. ya. Nggak mahal ya. Biaya masuknya Iya, 5.000 kan kalau museum nasional. iya murah murah sekali. Gue Hmm. gue jarang banget menemukan museum museum sejarah itu harganya mahal banget buat masuk. Tapi apakah ada yang datang? Oh, dikit banget bro yang datang bro. Kadang-kadang malah mungkin cuma lu doang yang datang. Anak-anak sejarah, anak-anak arkeo yang mau penelitian. Iya, 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 jarang banget orang yang datang. Makanya kadang-kadang tuh susahnya gitu sih ya. Tapi di satu sisi kalau misalnya ada orang-orang yang memang mendalami sejarah, mau berbagi, suka ya itu tadi dimentahkan karena mereka lebih percaya stigma, tapi yang orang-orang yang benar-benar Hmm. meneliti kayak lu misalnya contohnya, ya lebih percayanya sama ya itu deh kayak kasus yang kemarin yang tweet yang kita bahas dari awal tuh bro. Ada aja Hmm. kan yang percaya sama itu kan? Yang belum tentu bener loh. Sedangkan mungkin yang Hmm. orang udah diteliti ada datanya, ada arsipnya, orang malah lebih nggak percaya kalau di sini. Gue kadang-kadang tuh suka mirisnya gitu, bro. Tapi itu fenomena ternyata nggak cuma di Indonesia, jadi di seluruh dunia kayak begitu. Oke, di luar Jadi negeri juga sama kayak gitu juga. iya sama juga. Karena Hmm. apa ya? Pokoknya ada seorang penulis Amerika itu bilang kayak ini tuh zaman matinya kepakaran. Jadi kayak Hmm. eh, Oh iya benar. orang-orang yang pakar di bidangnya itu justru dia Hmm. tidak didengar. Hmm. Orang tuh mendengar sesuatu yang lebih dekat pada ini identitas dia. Iya, iya.
setuju. Ada bukunya lagi itu, The Death of Expertise. Iya, Death of Expertise. Iya. Siapa ya? Tom Lupa Nichols atau siapa namanya penulisnya? lupa gue nulis. Tapi bener, ini juga ya makin diperparah kalau menurut gue, makin diperparah dengan adanya sosial media, bro. Algoritma sosial media itu membuat lu susah untuk melihat point of view dari orang lain atau yang tidak sepemikiran sama lu, karena algoritmanya emang membentuk hanya memberikan atau kasih feed ke timeline lu atau ke sosial media lu ya hal-hal yang memang lu suka dan lu setuju. Itu makanya jadi makin parah. Makanya kalau ya, polarisasi kalau pas lagi menjelang pemilu itu terjadi lagi, gue sih nggak heran ya, karena memang algoritmanya dibikin untuk seperti itu sih. Ya, itu berkontribusi sangat sangat kencang juga ya untuk ini. Iya, bener. Makanya parah banget. Dan ya gimana ya? Gue sih ngelihat nanti pun 2024 kayaknya sih mungkin bakal panas juga sih. Apalagi selama orang-orang masih pada di sosmed, kampanye juga di sosmed, pasti akan panas juga kalau menurut gue sih. Iya, ya itu mah udah sekarang apa ya? Ya sejak 2014 ya mungkin ya. Kalau Iya. sebelum-sebelumnya masalahnya kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terasa. Mungkin ada, tapi kan nggak kelihatan ya, karena mungkin kita debatnya atau ngobrolnya ya kalau kita ketemuan lagi ngopi bareng, ya itu kan jumlahnya paling berapa orang doang sih. Sedangkan kalau sosmed kan bro, let's say Twitter deh, satu orang ngomong A, kalau ada si B, si C, si D nggak setuju, udah tuh rame itu deh. Tinggal dilempar api aja ke bensin, udah itu bakal rame. Ya heboh lah, Twitter asik. selalu Iya, selalu meramaikan. iya, Ya benar. kemarin tuh aku bahkan nggak terpikir bahwa itu akan cukup rame gitu kan. Cuma ya karena gini, eh, kemarin kenapa aku menanggapi yang si siapa Simba Simba. ini, karena ada banyak orang-orang ya Indonesia ya terutama karena ini sejarah Indonesia ya, itu berpikir bahwa kayak kita bisa mengambil fakta sejarah dari metode seperti itu, gitu kan. Jadi kayak ini katanya si hantu A, si Ki ini, dan itu bukan fenomena sekarang ya, itu fenomena dari zaman dulu gitu. Ada Babat Kadiri namanya, itu ditulis berdasarkan kesaksian mistis gitu kan, orang dirasukin kemudian ditanya-tanya ditulis menjadi satu naskah gitu kan. Nah, ini kan nggak bener ya, maksudnya kayak secara ilmiah ya tidak bisa dipertanggungjawabkan dong ini metodenya gitu. Iya. Gue lupa tuh istilah psikologisnya apa tuh. Tapi gini, kecenderungannya memang kalau yang gue lihat ya, orang Indonesia itu lebih suka hal-hal yang berbau mistis itu ya karena memang balik lagi itu kan emang udah turun temurun ya, itu udah terjadi dan masih dipercaya sampai sekarang gitu. Kayak misalnya juga itu kan dia melihat penampakan hantu kan, konon dia mengklaim itu penampakan hantu noni itu kan, noni Belanda itu kan. Tapi kan sebenarnya kalau secara psikologis dijelaskan pun ya mungkin itu hanya karena bayangan lu aja, nggak 100% itu memang pasti hantu gitu loh. I mean gini loh. Lu pernah ini nggak sih menyadari nggak sih kenapa misalnya hantu di Indonesia itu tidak pernah bisa menyeberang sampai ke negara lain? Pocong cuma ada di Indonesia, ya kan, kuntilanak cuma ada di Indonesia. Tapi vampire atau mumi atau ya mitos-mitos di negara lain itu juga nggak masuk ke Indonesia kan ya, karena persepsi tiap orang negara atau tiap wilayah itu kan beda-beda kan. Betul. Iya kan? Ya itu tadi jadi dari halusinasi atau mungkin kalau tadi istilahnya fantasi orang-orang akhirnya terbentuklah seperti itu kan. Yang itu nggak bisa dibuktikan. Ya makanya kalau tadi lu bilang lu miris karena lu merasa lihat itu dijadikan sebagai sumber sejarah, ya aku juga sama bro. Nggak bisa lah kayak begitu. Istilahnya kalau untuk apa? Untuk kalangan mereka, maksudnya kayak mempercayai itu secara mistis ya boleh lah ya. Tapi kalau misalnya kayak itu nanti lama-lama jadi apa? Jadi dianggap bisa gitu untuk naik-naik sejarah sama setan gitu. Ini kan repot juga kita jadi. Iya bener.
Makanya, aduh, kadang-kadang tuh juga, aduh kacau lah. Ya, tapi itu sih menariknya Hmm, begini. hmm, hmm. Menariknya kalau seandainya dia berani mengatakan dengan spesifik itu kan kita bisa periksa secara detail juga gitu kan. Oh periode ini, oh ada nggak sih sebetulnya Hmm, apa eksistensi dari setan ini pada periode ini gitu kan, sosok iya, yang dia wawancarai gitu, iya, 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 itu iya. kan bisa. Iya, 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 ya bisa aja sebenarnya kalau mau ditarik gitu. Ya kayak bisa di juga kan apa yang sering ghost itu tuh mitos yang sering muncul juga kan Hitler meninggal di Indonesia kan? Garut. Iya di Garut kan? Ada juga kayak gitu kan? Lalu Ya, ada foto, gue pernah lihat lagi, gue nggak tahu itu editan atau bukan, ya, ada lagi fotonya, memang memang ada kan fotonya cowok gitu yang ya kalau lihat secara perawakan mirip kayak Hitler segala macam, tapi gue nggak tahu itu benar atau gitu. enggak kan? Apakah Ya, memang tahun ya segitu gini ada sih, foto selama jangan-jangan? nggak ada dokumen yang apa yang otentik yang menyatakan seperti itu, ya kita nggak bisa ngomong itu eh, fakta sejarah kan. Itu kan Iya. persepsi mereka aja. Orang ada juga yang ngomong Borobudur warisan Nabi Sulaiman. Oh iya itu juga ada. Itu mah sering banget ya kan. Ada juga Itu yang kalau lucu juga. kalau mau makin ngaco lagi katanya Borobudur itu ada apa alien datang bantu bikin Kayak Borobudur UFO. Kak. Iya Nah, UFO datang ada aja. karena kan secara teknologi zaman itu kan abad itu nggak mungkin tuh bisa angkat batu segede-gede gitu sampai dibikin rapi kayak Segede-gede begitu. gitu. Iya. Jadi memang kalau makin itu makin makin liar jadi teori konspirasi kan akhirnya. Iya, iya. Nah, untuk itu makanya ya sejarah yang apa yang ilmiah harus 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 di orang paling nggak harus mengerti gitu sejarah itu apa gitu kan. Hmm. Nah, kayaknya kan orang-orang ini kan nggak terlalu apa ya, publik itu nggak terlalu paham gitu sebenarnya sejarah itu apa sih gitu kan. Nah, dianggapnya kan kayak mungkin kayak, oh ya masa lalu apapun yang tertulis tentang masa lalu itu sejarah gitu kan. Hmm. Nah, padahal kan sejarah itu ada prosesnya gitu untuk mencapai dia disebut sebagai produk sejarah gitu kan. Iya, iya. Kayak harus ada sumbernya Hmm. harus digimanain, harus dikritik, harus Hmm. diinterpretasikan, Hmm. harus ditulis Hmm. ulang sebagai Hmm. produk kayak gitu. Iya, iya, benar, benar, benar. Nah, itu kayaknya publik harus harus tahu. Hmm. Tapi gue juga ngeliat sebenarnya ada ini juga sih, ada sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia tuh juga punya andil sebenarnya yang membuat masyarakat kita tuh jadi Hmm. seperti ini tuh. Kalau menurut gue ya, karena kalau gue ya kalau gue yang gue lihat, kita tuh selama sekolah itu dari gue SD sampai SMA ya, kita tuh cuma diajarkan untuk menghafal, 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 menghafal. Hmm. Ya kan? Even lu ada ujian, soal ujian untuk nulis pertanyaan esai. Esai kan harusnya lu Hmm. menuangkan isi pikiran lu dengan bro. Lu dikasih pertanyaan nih, Betul. oke, apa pendapat lu nih dari pertanyaan ini nih? Tapi kan enggak. Kalau di sekolah itu kan jawaban esai itu harus sesuai dengan apa yang udah diajarin dan di buku cetak. Buku. Iya kan? Hmm. Jadi ketika akhirnya mereka lulus sekolah atau mereka lulus kuliah lah ya, mulai masuk ke dunia kerja, gue sangat melihat banyak banget tuh ya orang-orang tuh tidak punya kemampuan untuk berpikir secara terstruktur, bro. Hmm. Itu berantakan banget, bro. Jadi ya gimana mau menanggapi sejarah lah, bro. Kalau bersejarah kan lu harus berpikir Iya, secara terstruktur dong. Kalau enggak, ya bisa berantakan kacau, bro. Iya kan? betul. Iya, iya. Dan ini sih menurutku yang banyak masyarakat kita tuh pada miss sih menurut gue ya. Makanya gampang banget kena hoax, gampang banget percaya tahayul, gampang digiring ke sana ke sini ya karena itu sih. Jadinya ya. Nah, makanya kalau menurutku sih ya, kalau saran untuk pemerintah itu sejarah, ya paling nggak SMA lah ya. Mungkin kalau Hmm, SMP masih oke lah. SD SMP kan informasi-informasi aja ya. hmm, Nah, hmm, kalau SMA itu harusnya dia bukan lagi fokusnya adalah membangun nasionalisme, tapi membangun berpikir kritis, cara berpikir yang kritis ya. hmm, Karena kan gini ya, tidak ada mata pelajaran lain yang dia sefleksibel sejarah untuk dijadikan lapangan berpikir kritis. Karena kan sejarah ini, hmm, eh, ya itu tadi ya, kembali ya, misalnya satu peristiwa sejarah di Yermasinan, misalnya, hmm, itu kan punya berbagai macam sisi kan. hmm, Nah, coba kalau misalnya kayak kita ngomongin misalnya kayak fisika gitu ya, hmm, suatu fenomena itu kan ya sudah seperti itu.
ya kan? Dia dibuktikan supaya dia istilahnya misalnya kayak suatu fenomena fisika, ya harus kemudian dibuktikan supaya dia memenuhi hukum fisika atau tidak kan gitu kan? Tapi sejarah kan nggak begitu. Sejarah kan satu peristiwa itu punya berbagai sisi. Nah, murid-murid atau siswa-siswa ya harusnya diajari untuk bagaimana kita berpikir kritis tentang satu peristiwa yang sama ini gitu misalnya. Nah, ini di Belanda itu ada tuh yang seperti ini. Mungkin kalau Mas Andri pernah dengar film The East kalau di Indonesia. Itu film tentang Westerling, tentang kisah seorang. Iya. Gue nonton, ada di Mola waktu itu, Mola TV. Iya, dari Mola. Iya. Gue nonton. Seorang wajib militer yang jadi pasukannya Westerling. Nah, itu di Belanda itu dijadikan materi SMA. Kalau nggak salah SMA. SMA. Nah, nanti kemudian murid-murid itu disuruh memahami atau diminta memahami sudut pandang dari berbagai macam orang yang ada di situ. Ya, dari si Johan ini, kalau nggak salah namanya Johan ya, yang karakter utama itu. Nah, itu kan dia sebagai wajib militer. Kemudian dari pihak pemerintah Belanda, kemudian dari pihak pejuang Indonesia, kemudian dari pihak mana-mana. Karena fakta atau istilahnya bukan fakta ya, persepsi yang muncul dari berbagai macam orang ini terhadap satu fakta yang sama itu beda. Ya kan? Faktanya misalnya kayak Westerling menembak mati penduduk desa. Nah, bagi dia itu misalnya benar. Bagi orang penduduk desa itu salah. Bagi orang lain misalnya kayak pemerintah Belanda, itu kesalahan strategi dan segala macam. Nah, itu harusnya yang di Indonesia juga anak-anak itu diminta untuk berpikir itu. Jadi meletakkan dirinya dari berbagai macam persepsi untuk berpikir kritis kayak gitu-gitu. Menurutku sih untuk ini. Iya. Pemerintah. Seingat gue ya di film itu ada yang menarik. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya, ada satu tentara Belanda yang temennya si Johan itu tuh kesel kan, sudah sampai di Indonesia ternyata keadaannya kayak begitu, dan dia tuh marah-marah di depan foto Ratu Belanda. Iya. Tapi yang menarik, orang lokal, penduduk desa di situ malah marahin dia, nggak boleh ini gini. Ya. Iya. Orang lokal loh. Itu bukan penduduk lokal. Itu Kenil, pasukan Kenil juga dari Maluku. Oke. Ya, tapi bukan orang Belanda kan intinya kan? Bukan orang Belanda. Itu orang sini, orang Indonesia. Iya. Nah, itu dia. Kan selama ini makanya itu. Jadi gini, selama ini kan kayak dibuat suatu narasi ya, bahwa kayak semua orang Indonesia ini benci Belanda penjajah dan segala macam. Tapi kan kita luput dalam pandangan kita bahwa Belanda itu tidak bersikap sama di semua wilayah Indonesia. Ya kan? Dia seperti inilah, seperti apa sih namanya, aksi reaksi gitu ya. Kalau masyarakatnya menerima dia dengan baik, ya dia nggak akan bersikap yang represif gitu kan. Iya, betul. Kemudian juga ya apalagi kalau kita tahu terutama di Indonesia Timur ya, itu kan ada banyak orang yang bekerja untuk Kenil, untuk Belanda gitu kan. Tapi apakah mereka salah? Ya enggak, karena kan mereka tidak mengalami penjajahan seperti apa yang dibayangkan oleh kita gitu kan. Kayak ini dia udah membunuh begini. Nah, di sana enggak ada gitu kan. Di sana sikap-sikap seperti itu tidak ditunjukkan, misalnya kayak gitu. Iya. Nah, dan yang menarik lagi juga adalah di dalam di dalam sejarah Indonesia, historiografi Indonesia itu sebetulnya banyak orang Indonesia itu yang tidak suka pemerintah kolonial Belanda, tapi dia tidak pernah menyimpan dendam pada Ratu Belanda. Karena ini dianggap sebagai dua kekuatan yang berbeda gitu. Dan memang setengahnya ya itu faktanya ya, karena kayak tidak semua praktik kolonial di Hindia Belanda di Indonesia itu diketahui oleh orang Eropa gitu. Jadi kayak kita juga nggak bisa membayangkan bahwa semua orang Eropa itu bersatu dalam kesatuan untuk mendukung kolonialisme. Nggak juga, banyak orang yang kritis. Nah, salah satu yang kritis ya Wilhelmina. Ratu Belanda sendiri itu dia cukup kritis menanggapi
kebijakan-kebijakan kolonial yang kalau dia anggap kalau seandainya dia anggap itu bengis, kejam, jadi dia cukup kritis gitu. Iya. Di Inggris pun juga ada, nanti di banyak tempat di Eropa muncul pemikiran-pemikiran anti kolonialisme sebetulnya gitu. Iya. Menarik. Tapi bro, yang tadi lu bilang kalau misalnya di Indonesia mulai bolehlah di anak SMA dibikin itu ya metode seperti itu ya bro. Tapi pertanyaan gue gini bro, guru-gurunya siap gak bro? Karena guru-guru ini kan adalah produk juga dari ya kayak gue lah ya, gue produk order baru bro. Guru-gurunya siap gak untuk itu kan mau nggak mau harus ini ya, punya pikiran lebih terbuka lagi nih, nggak bisa lagi mengikuti yang pelajaran yang dulu mereka udah dapet, yang dimana cuman hanya lihat dari satu point of view doang, ya kan? Untuk mengajak seperti itu kan guru-gurunya juga harus bisa punya ini ya, lu ngajarin murid, berarti kan muridnya juga harus diajarkan untuk punya point of view yang berbeda-beda nih, untuk menerima pendapat atau pandangan orang lain yang beda daripada dia. Nah, guru-gurunya juga udah siap belum nih untuk kayak begini, bro? Itu sebenarnya kalau yang gue lihat problemnya ya. Ya, nggak tahu ya kalau guru-guru yang existing sekarang ya. Cuma kalau ada teman-teman yang dari aku kan punya teman-teman dari UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta, yang dulu itu kan dia pendidikan sejarah. Itu teman-teman dari situ cukup kritis sebetulnya memandang sejarah. Jadi nggak apa. Dan mereka kan memang disiapkan untuk jadi guru ya. Tujuan utamanya kan memang disiapkan untuk pendidikan. Nah, dengan munculnya generasi yang baru itu, generasi yang cukup kritis, guru-guru yang cukup kritis itu ya kayaknya sih ya 10 tahun lagi lah paling nggak kita bisa 5-10 tahun lagi. Gitu. Masih lama dong bro. 10 tahun. Keburu 2024 ya. Iya. Keburu muncul polarisasi. Iya, keburu terpecah-pecahnya lebih cepat dibandingkan. Mungkin hal itu bisa terwujud ya. Tapi inilah, gue sih selalu mendoakan Indonesia sih bisa jauh lebih baik lagi sih. Masyarakatnya juga jauh lebih bisa terbuka terhadap banyak hal. Karena yang sangat-sangat kurang kalau menurut gue adalah sikap untuk agree to disagree terhadap pendapat yang mungkin bukan lu suka atau mungkin yang sepaham sama lu. Ya, kita boleh berbeda pendapat. Gue sama lu boleh berbeda pendapat, tapi bukan berarti kita jadi musuhan. Kan kalau di sini kan gitu ya. Gue sama lu, gue A, lu B, ya udah. Berarti gue musuh lu nih. Dan itu dibawa ke semua area, even bola pun juga sampai dibikin seperti itu. Gue MU, lu Liverpool, oke. Gue MU, lu Man City. Kalau gue MU, lu Man City, berarti kita musuhan. Ya tapi kan itu hanya lagi pas lu nonton lagi dukung tim lu doang kan, setelah itu ya udah kita temenan kan. Tapi bisa sampai dibawa-bawa sampai ke personal jadinya. Iya, itu yang aneh sih. Jadi karena harusnya ya kalau misalnya kayak argumen itu ya berhenti pada argumen gitu. Iya. Perbedaan pendapat dalam argumen ya harus berhenti pada argumen. Nah, kalau di Indonesia ini yang menarik itu kan jadi kepada persona ya, kepada identitas gitu. Betul. Apa sih namanya? Ad hominem jadinya. Nyambung. Betul. Iya. Jadi ad hominem. Jadi ad hominem jadinya, yang nggak ada hubungannya dengan konteks yang sedang lagi diperdebatkan atau lagi sedang didiskusi, jadinya melebar kemana-mana. Oh dia orang ini, karena dia orang ini maka dia pendapatnya seperti itu. Ya nggak gitu juga. Ya tapi ini sih itu diperparah dengan kehadiran buzzer, cyber army itu kalau di Twitter ya. Soalnya soalnya kayak jadi gini, pernah menarik aku ngalamin satu pengalaman menarik di Twitter. Jadi pokoknya kalau waktu suatu kali aku misalnya kritik tentang Papua, praktik militer lah di Papua gitu ya, itu kan waktu itu sempat kritik gitu kan. Nah terus sebelumnya kan memang ya aku kan orangnya ini ya bergaul aja lah sama semuanya, baik itu orang yang ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu kan, semuanya ini.
Nah, ada satu kayaknya account robot gitu atau account apa sih, account buzzer gitu. Dia screenshot tuh semua perbincanganku dengan almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, kan pernah ya. Terus dianggapnya pokoknya wah ini pro khilafah, ini pro apa, Reinhard ini pro apa sih, pro Islam, pro Islamis gitu. Terus tapi nanti di sisi lain ketika aku mengkritik misalnya kayak ya kemarin kan ada sempat pemutaran film Jejak Khilafah itu kan. Nah, itu kan sempat agak heboh ya di dunia sejarah karena ada beberapa yang kurang akurat, tidak akurat gitu kan. Nah, itu terus kemudian di akun yang sama itu kemudian membaik-baikkan. Jadi aku ini dipuji-puji gitu. Karena dianggapnya menyerang kelompoknya yang memutar film Jejak Khilafah itu. Jadi kayak ya padahal kan itu cuma sekedar argumen ya, istilahnya kayak itu aku nggak pernah berpikir bahwa kayak aku benci sekali sama orang yang memutar Jejak Khilafah atau aku benci sekali dengan orang dengan pemerintah atau dengan siapapun gitu kan. Itu kan sekedar argumen. Dan itu yang di Twitter itu bisa keren lah. Iya. Padahal lu nggak memihak ke A atau ke B ya, emang lagi mau menyampaikan pendapat lu aja ya kan, sebenarnya kan. Iya, informasi yang berkaitan dengan sejarah. Gitu. Betul. Terus cuma kayak ya itu digunakan oleh misalnya suatu kelompok untuk menyerang atau ya untuk melegitimasi mereka, kadang-kadang begitu. Iya. Gitu. Memang. Oh ini dia aja yang pro ini gitu segala macam. Dia yang apa PKI lah apa banyak macam-macam. Dapat cap banyak banget. Pasti bro. Lu di Instagram follow ini nggak sih akunnya Kostum Komik? Oh enggak. Enggak, lu nggak. Nah, Kostum Komik itu ya gue pernah podcast sama dia lah. Jadi gini, komikusnya itu kan sebenarnya kan memang lebih ini ya, komik-komik dia itu tentang ya sosial politik di Indonesia lah. Jadi sometimes dia mengkritik juga pemerintah kalau memang ada yang aneh, ada yang nyeleneh, tapi sometimes dia juga mengkritik oposisi yang kadang-kadang juga nyeleneh. Iya kan? Nah, dia tuh sering banget, dia cerita sama gue tuh sering banget dicap, kadang gue dicap kadrun, kadang gue dicap cebong, tergantung. Kalau gue dicap cebong ya karena gue mengkritik yang ini kan, yang kadrun. Tapi kalau gue dicap kadrun, karena kenapa? Karena gue dituduhnya katanya duit dari istana belum turun. Padahal dia bilang, gue bikin komik itu karena ya gue ngelihat ada sesuatu yang aneh dan nyeleneh menurut gue di situasi sosial politik di Indonesia, di masyarakat Indonesia. Yo gue bikin itu karena keresahan gue aja, bukan karena gue kadrun atau karena gue cebong, dia bilang. Tapi ya gitu, sama orang-orang followers dia atau mungkin orang lain, kadang-kadang dia suka digiring kanan kiri akhirnya komiknya dia. Iya, ya itu karena ya itu mudah sekali untuk ngasih cap ke orang gitu. Harus follow deh bro. Komik dia lucu sih, Kostum Komik. Kalau nggak salah disambung semua. Itu lucu banget sih komik-komik dia sih. Gue suka itu ya dengan cara kreatif lah ya, dia itu mengkritik dan ini ya menunjukkan keresahan dia sebenarnya sih. Ya tapi gue senang bro ngobrol sama lu, gila kita ngobrol tadi, kita janjian recording ini 6:30, sekarang udah hampir mau 8:30, jadi almost 2 hours kita ngobrol. Oh my god, gue juga nggak berasa, seru banget, dan gue senang banget ngobrol sama lu, dan gue ternyata juga baru tahu kalau lu beda 15 tahun dari gue. Oh gila, lu umur 24 tahun. Tapi lu punya passion, punya pengetahuan, dan punya pemikiran seperti ini, gue sih, menurut gue ya, lu tuh keren banget. Dan mungkin buat Anda nih yang suka memberikan stigma, sekali lagi, stigma ke generasi Z, kata generasi Z itu lembek, manja, bla 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 bla. Ini salah satu contoh generasi Z yang menurut gue keren banget ini. Jadi nggak bisa kita kasih nggak manja. Nggak bisa lah kasih stigma karena hanya inilah ya 1 atau 2 hal yang lu lihat, tapi kan lu nggak melihat lebih ke banyak hal lagi kan sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada obrolan tentang sejarah, boleh lah bro ya, gue undang lu lagi bro. Gue seneng banget ngobrol sama lu bro. Serius. Siap. Oke, gue close untuk Talk to Talk podcast kali ini. Gue Andri dan Christopher Reinhard.
mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.